Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Ya. Baik, Bapak, terorisme itu selalu atau hampir selalu diawali dengan sikap intoleransi, kemudian radikalisme, dan akhirnya berkembang menjadi terorisme. Lah, menurut BNPT sendiri, apa sih Pak yang menjadi faktor-faktor penyebab sehingga seseorang itu berperilaku seperti tadi itu, menjadi intoleransi, radikalisme, kemudian juga akhirnya melakukan terorisme? Ya, itu pertama begini, orang itu menjadi pelaku teror itu kan tidak ujuk-ujuk bahasa Jawanya itu ya Pak. Ujuk-ujuk bahasa Bataknya saya nggak tahu Pak. Tapi intinya sebenarnya tiba-tiba tidak serta-merta atau tiba-tiba. Biasanya ada pikiran-pikiran. Nah, kalau masih di pikiran itu ya, itu intoleransi ya. Kemudian menjadi radikal, kemudian menjadi pelaku teror. Nah, kalau yang teror tadi kan sudah melakukan penyerangan, dia menimbulkan rasa takut secara meluas. Nah, kalau yang masih radikal itu, dia di pikirannya itu indikatornya begini, kalau orang sudah tidak suka sama Pancasila, tidak suka sama NKRI, tidak suka dengan kebinekaan, nah itu sudah mulai itu, orang ini disebut seperti itu. Maka ketika kita punya kawan ya, atau kelompok masyarakat yang sudah mulai begini, ini jangan dibiarkan. Nah, memang belum langgar hukum dia kalau masih di pikirannya. Tapi ketika itu diejawantahkan dalam sebuah perbuatan, ya, nah ini yang namanya terorisme. Nah, sebelum dia radikal biasanya intoleransi. Dia intoleran biasanya. Intoleran itu kenapa dia intoleran? Karena ini sempitnya tadi memahami agama yang sempit, ya Pak ya? Yes, itu memahami agama yang sempit, yang literal, yang tekstual, sehingga berakibat intoleran terhadap masyarakat, terhadap yang lain. Ini yang dibawa oleh mereka, oleh orang-orang ini. Jadi sebenarnya kalau tadi di awal Pak Anton mengatakan apa sih motif-motif ya? Memang motifnya itu ada beberapa memang. Antara lain tadi yang disebutkan oleh Pak Anton, ada yang ideologi agama. Ideologi agama tadi ini memang karena kenapa? Ideologi agamanya terus menjadi motif karena sempitnya ketika dia memahami agama tadi ya, sempit sekali memahami agama ini, bahwa yang berbeda dianggap musuhnya, itu kan tidak ada seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, semua agama itu tidak mengajarkan seperti itu, agama apapun. Saya kasih contoh misalnya agama Islam, yang saya kebetulan orang Islam ya. Nabi Muhammad itu ketika di Madinah itu dia bergaul dengan semua masyarakat. Maka ada namanya Piagam Madinah, di mana di situ disebut pergaulannya bagaimana, bergaul sama sesama Muslim bagaimana, sesama sesama yang non Muslim bagaimana. Ada di sana ada Nasrani, ada Yahudi, ada agama lokal. Di situ disebutkan di piagam itu. Jadi Nabi Muhammad juga dulu bergaul sama semua yang ada sekarang di Indonesia ini sama. Nah, itulah. Jadi termasuk teman-teman yang beragama Kristen misalnya, Hindu, Buddha, sama. Mereka mesti diajarkan ya, bagaimana cara bergaul dengan masyarakat yang lain. Tidak mungkin dia terus harus menolak yang berbeda seperti itu. Kalau sudah ada perilaku yang seperti itu namanya perilaku yang intoleran. Dan ini benih untuk orang menjadi radikal. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.